Yang pertama untuk uang balik ini saya tidak membutuhkan banyak sarana ya, tidak membutuhkan banyak alat. Yang dibutuhkan hanya kodok. Kalau udah ya yang saya butuhkan uang 100 ribuan 2 lembar. Kan uang 2 nih, yang pindah yang mana? Yang dicoret apa yang enggak dicoret? Nah, yang dipakai buat belanja itu uang yang pindah. Macan seperti berkeliling tuh. Cuman kan posnya gelap nggak kelihatan makanya. Seperti berkeliling, keliling lalu hilang. Saya fokus aja sama zikir, saya abaikan semuanya. Gak lama kemudian, ya keluar Mang itu sosok wanita cantik. Itu nggak tahu dari apa ada pengaruh dengan istri saya apa enggaknya. Yang jelas itu ada sosok wanita cantik itu berdiri di pojokan sebelah kiri saya. Itu terlihat jelas. Dia hanya tersenyum. Nggak lama kemudian hilang lagi. Menurut saya ini kisahnya cukup menarik dan berbahaya ya. Iya, Andaikan lumayan sih. penonton tertarik, ini semua ngejar minta dibuatkan uang balik, ini Iya. gimana? Kegagalan melakukan ritual pesugihan telah menuntun orang ini untuk hijrah dari lembah kesesatan. Tirakat dilakukan demi mendapatkan ketenangan batin dan spiritual. Perjalanan tirakat menuju jalan lurus ini dilalui oleh Kang Eria. Nah, ini dia narsum kita, Kang Eria. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah baik Mang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini kembali kita akan nonton bersama ya. Ini kisah baru, tapi orangnya orang pernah sobat tahu. Ya Mang Kang Eria Ya Mang punya kisah sebelumnya yang ini nih, nanti ditonton ya. Kita akan mendengarkan kisah lanjutannya malam ini. Jadi setelah kejadian istrinya gagal menumbalkan jual, jadi Kang Eria ini masih punya kelanjutan kisahnya ya. Oke Kang Eria, sekarang kegiatannya apa nih? Untuk sekarang saya kembali menjadi teknisi. Servis HP itu Ya, ya? servis Masih handphone sampai ya. dengan sekarang? Sampai sekarang, tadinya kan teknisi sebagai kerja sampingan, cuman saat ini jadi kerjaan utama. Kalau dulu kan di pabrik ya jadi kerjaan utama. Tapi bagus ya sekarang ya penghasilan? Alhamdulillah, ya namanya usaha ada pasang ada surut. Oke. Ya cuman alhamdulillah lah, namanya buat makan sih nggak pernah putus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Eria, waktu kemarin itu di video sebelumnya, Kang Iya. Eria ini kan banyak istilah yang bertanya, ini suami kok jolim banget katanya. Iya jelas betul. Bisa jelasin nggak sedikit? Iya. Gimana perasaannya kok bisa, maaf waktu itu begitu teganya disebut orang sampai suami jolim, bahkan dengan orang tua sendiri juga menekan ke istri ya, ke TVMI itu. Iya betul ya. Bisa jelaskan sedikit? Ya sebetulnya waktu itu kondisi keluarga besar kita memang lagi benar-benar terpuruk masalah perekonomiannya. Bukan keluarga kecil saya, cuman keluarga besar saya. Terutama ibu kakak saya juga. Ya masing-masing manusia pasti punya masa-masa kelam lah. Alhamdulillah masalah itu close dan saya sekarang ya alhamdulillah bisa hijrah. Jadi berharap jual itu berhasil ya keluarga besar ini? Ya berharap berhasil 100% bisa gol. Kecewa lah judulnya. Gagal. Judulnya kecewa, akhirnya juga gagal. Karena emang dari pihak gaibnya nggak mau. Mau dipaksain gimana juga tetap nggak mau. Dan Kang Eria memiliki anak kembar ya, yang satunya anak goib. Iya betul. Itu dirasakan sampai sekarang? Dirasakan, masih suka ada, masih ngedampingi anak saya. Pernah lihat? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Istri yang bisa ya? Istri, cuman kalau saya cuman sekedar merasakan. Ya alhamdulillah Mang dulu sebelum saya nikah, waktu saya masih bujang, saya sempat, maaf ya, bukan saya jadi santri. Dulu saya sempat main punya rekan punya temen di pesantren-pesantren sampai ngaji bareng, manakiban bareng segala macam. Ya alhamdulillah dengan aktivitas tersebut perasaan tuh jadi sensitif tuh.
jadi bisa merasakan apa yang nggak kelihatan tuh saya bisa merasakan. Kalau lihat sih Dulu, enggak ya. Kalau ngeliat sih enggak, cuman sekedar merasakan aja. Oke, baik. Nah, kita akan dengarkan kelanjutan kisah dari Kang Eria. Waktu itu di Jawa ya, Iya, setelah Mae. jual Iya. dan istri pulang ke Cianjur ya. Mm. Bagaimana kisah selanjutnya? Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Eria. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi waktu itu Mang istri pulang duluan, saya nggak bisa pulang ya. Saya di Jawa kurang lebih 3 hari. Di situ nunggu kiriman dari saudara, apa dari teman gitu. Saya SMS waktu itu kan belum zamannya WhatsApp ya. Tinggal di mana? Di Jawanya? Waktu itu saya di Temanggung. Di rumah siapa maksudnya? Itu di rumah Mas Slamet. Oh, ada kenalan ya? Ada itu kenalan waktu di Pangandaran gitu. Kurang dari 9 bulan istri kan pas setelah jual itu periksa ke bidan. Nah kata bidan 1 minggu ke depan ini bayi akan lahir. Akhirnya pulang istri duluan. Tuh. Kenapa nggak bareng? Karena emang kan ongkosnya kurang Mang Itu Jadi tuh, cukup 1 orang? Iya cukup untuk 1 orang aja. Pakai Jadi, bus itu? Iya pakai bis. Itu nggak pakai mobil pribadi apa sih mobil nggak, itu pakai bis. Karena emang posisinya uang itu emang cuma buat untuk 1 orang. Itu pun sisa dari beli sesajen ya waktu terakhir jual buat sewa mobil. Waktu itu kan kita kan sewa mobil. Anak yang kedua dibawa kalau nggak salah ya? Ya, Jadi pulangnya dengan anak yang kedua itu? ya. Ya saya di Jawa itu aktivitasnya emang biasa aja. Keseharian saya di Jawa itu ya makan, tidur, terus saya kadang keliling. Di situ saya berpikir Mang ini saya jalan pertama gagal. Terus yang kedua jalan yang kedua istri yang maju juga gagal. Otomatis kan ninggalin utang dong. Uang tersebut kudu dikembaliin. Saya mikir itu, aduh gimana caranya. Kalau saya terjun ke pesugihan lagi, otomatis kan kita butuh modal lagi. Tuh butuh modal lagi. Entah dari mana, entah siapa yang percaya. Itu pun nggak tahu berhasil apa enggaknya. Nah alhamdulillahnya 1 minggu ke depan kurang dari 9 bulan ya berarti tepatnya istri sudah melahirkan Mang Alhamdulillah anaknya sehat selamat, jenis kelaminnya laki-laki. Di situ pun setelah melahirkan ada kurang lebih 2 harian saya dapat kiriman dari kampung dan saya pulang langsung ke Cianjur. Saya pulang dari Jawa naik bis perjalanan 1 hari 1 malam. Alhamdulillah nyampe dengan selamat. Saya langsung pulang ke rumah mama saya. Karena saya udah ya pengen lihat anak saya gitu. Alhamdulillah Mang anak saya sehat, selamat, saya seneng. Emang di situ mama saya ya sempat kecewa kali ya karena emang upaya terakhir jual gagal. Itu sempat kecewa, sempat marah-marah. Cuman ada sedikit terobati melihat cucunya lahir ke dunia dengan keadaan sehat, selamat gitu. Nah, cuman Mang di situ emang masih ada keanehan Mang Nah, anak saya ditidurin nih sama istri saya nih. Baru ditidurin, nangis dong. Karena emang udah nyaman di pangkuan ibunya kali ya, di istri saya.
Pas diangkat, nah di bawah bantal itu ada ular. Ular tersebut ya dibuang lah ya. Nah, Seperti apa ularnya? ular kecil itu bawahnya warna emas, itu jelas sekali. Itu saya yang buang. Itu saya ambil langsung saya buang ularnya. Itu ke got yang kecil itu. Itu saya lemparin pakai batu, itu ularnya nggak mati-mati. Anehnya di situ. Terus istri saya bilang, "Ayah udah." Ya udah akhirnya. Nggak jauh dari situ. Karena emang saya ngerasa takut nih. Kan deket kebun nih rumahnya nih. Akhirnya saya pindah ke rumah mertua. Tuh pindah ke rumah mertua, singkat ceritanya saya beres-beres dulu dong, bersih-bersih, dikebas-kebasin dulu. Debu-debunya tuh, kotoran apa, sampah-sampahnya saya keluarin dulu biar tempatnya steril. Nah, baru anak saya ditidurkan, itu anak yang ketiga ya, ditidurkan. Nggak lama kemudian anak bangun, itu posisinya malam hari Mang E. Pas anak saya bangun, diangkat sama istri. Nah, dilihat itu ular yang ada di rumah mama saya, itu emang ular itu ada lagi Mang E. Muncul lagi. Itu saya yakin ya ular itu. Bukan ular yang lain. Gedenya sama, warnanya sama. Nah itu saya teriak-teriak itu manggil. Ayah. Ini ada ular. Saya bilang, wah saya lagi tidur kan. Lagi enak capek ya. Saya lagi pulas dibangunin. Akhirnya saya bangun. Bangun ular tersebut saya masukin ke dalam toples. Itu jenis ular apa ya? Saya kurang paham ya ular apa ya. Kalau masalah itu saya kurang paham. Nah anehnya Mang ular di dalam toples itu, saya tinggal tidur sama istri ya, sama anak saya tidur. Pas kurang lebih subuh. Ya udah, saya keluar, saya ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, saya masuk kamar lagi. Nah, istri kan bangun nih, bangun karena anak bangun, ngelihat toples. Langsung manggil-manggil saya lagi, ayah, ini ularnya kemana kok hilang gitu. Kata istri saya gitu. Wah, saya kan ini ya, karena emang badan capek mungkin sayanya kurang istirahat. Sayanya sedikit tidak peduli, cuman loh kok bisa hilang gitu. Akhirnya saya keluar. Tuh, keluar melihat kondisi toples yang saya masukin ular tersebut gitu. Nah, iya ular itu jadi asap. Padahal anehnya itu saya yang masukin itu ular, saya masukin ke toples, itu saya tutupin itu pakai panci. Tapi saya kasih celah sedikit ya untuk hawa udara. Itu pun kalau misalkan lepas ya nggak mungkin. Itu nggak mungkin lah ular itu lepas ke atas itu kabur, nggak mungkin. Karena di atasnya saya kasih benda yang lumayan berat gitu. Itu pun nggak ada pergeseran, nggak ada apalah yang meyakinkan bisa ular itu keluar, enggak. Tapi nyatanya ular itu emang nggak ada, berubah menjadi asap. Nah di situ saya bertanya-tanya, kok bisa sih ular jadi asap, apa kabur apa gimana? Tapi saya positif thinking di situ. Ya udah mungkin ularnya kabur, mudah-mudahan mah nggak terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Hari demi hari cerita nih, nyambung saya sama istri Jadi istri cerita, ternyata anak saya itu ada pendamping. Itu dititipin waktu itu sama Nyai Ratu, dititipin anak gaib. Nah akhirnya saya sih biasa aja, saya ngambilnya positif lah. Kalau emang makhluk tersebut jahat, apa yang namanya iblis atau setan kan menyesatkan ya. Tapi kan ini kan malah nggak mau, malah ngasih nitipin anak untuk ngedampingin anak saya, berarti kan ya seenggaknya kan bisa membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tak diinginkan gitu. Nah di situ saya positive thinking aja. Saya udah tahu semuanya ceritanya. Ya alhamdulillah keanehan-keanehan di anak saya yang satu ini pun emang ada. Dan kisahnya bisa ditonton di video yang ini nih, Teh Femi ya, video yang kedua. Ya. Tentang anak ajaib ini, Ya. anak goib. Ya. Setelah perjalanan dari Jawa nih saya berkomitmen sama istri untuk saya tidak melakukan ke jalur pesugihan lagi. Di situ saya udah tobatan nasuha, udah benar-benar minta maaf sama istri, terus ya minta maaf sama orang tua gitu. Emang awalnya ada dorongan dari orang tua, cuman ya nggak salah dong kita minta maaf. Kita minta maaf, mudah-mudahan rezeki kedepannya lancar juga berkah. Ya udah saya kembali menjadi seorang teknisi lagi. Awal hari yang pertama saya rasa ya udah Bun, kita jadiin hari pertama ini menjadi hari yang indah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita semua
dilindungi sama Yang Maha Kuasa ya, sama Allah. Saya bilang gitu, amin ya. Udah pokoknya sekarang yang yakin aja. Iya. Pagi saya bangun, saya beresin ruang servis, saya sapu-sapuin rumah segala macem. Alhamdulillah Mang dari 1 minggu kosongnya cuman 1 hari. Buka servisan Buka HP servis handphone. di rumah. Di rumah kita nggak buka stand pinggir jalan ya, kita buka di rumah karena kan terbatas modal kita nih. Kita pakai alat seadanya, terus kita buka juga ya alhamdulillah tetangga-tetangga sedikit demi sedikit dari mulut ke mulut juga pada tahu. Alhamdulillah buat makan-makan aja sih emang rezeki dari Yang Maha Kuasa ya. Nggak pernah putus itu alhamdulillah saya akuin. Cuman Mang berjalan kurang lebih 15 hari. Itu jaraknya nggak lama, itu Alex nelpon. Mas, uang udah ada belum? Mau saya pakai. Alex ini kan yang waktu itu perjalanan saya awal ya, perjalanan saya ke Jawa, awal ke Pangandaran langsung ke Jawa. Nah itu kan modal semua dari Alex. Itu yang pertama Alex. Nelpon, nanyain uang, perihal masalah utang piutang, kapan dikembalikan karena uang tersebut mau dipakai. Gitu. Di situ saya bingung Mang saya harus kemana nyarinya. Sedangkan usaha ya bukan ini ya alhamdulillah buat makan-makan juga ada. Buat makan-makan doang sih cukup. Cuman kalau untuk bayar utang segitu besarnya ya sayanya belum siap. Di situ saya berpikir 1 hari, 2 hari. Hari ketiga kakak saya nelpon. Dengan perihal yang sama menanyakan uang tersebut udah ada belum. Karena uangnya mau dipakai. Wah itu saya benar-benar stres Mang Jadi banyak utang ya. Jadi di sisi lain saya sudah bertobat ya, udah tobatan nasuha, saya nggak mau kembali lagi ke jalan yang nggak benar, ke jalur musyrik gitu, jalan yang dilarang oleh agama. Itu saya nggak mau. Di situ saya ngolah pikiran kemana. Akhirnya saya mutusin buat keluar cari rongsokan handphone. Ya alhamdulillah uang dari hasil kerja masih ada simpenan walaupun nggak besar ya. Itu saya pergunakan untuk cari rongsokan handphone di luar rumah, ke rumah-rumah saya cari. Itu bukan handphone aja Mang Saya cari kayak emas, perak, duit sobek, termasuk ya barang-barang antik ya. Itu kita beli kalaupun itu emang masuk. Karena saya tahu bandar-bandar tersebut. Kalau misalkan saya ada emas, saya tukang emas saya tahu. Ya emas juga yang kita beli emas potongan, bukan emas yang bagus. Ya istilahnya kita cari rezeki di luar, barangkali ada rezeki yang tak diduga, yang gak disangka-sangka. Keesokan harinya saya pun keluar Mang Nah itu perjalanan saya pikirin saya mau lari kemana, arah tujuan saya kemana. Kalau di Cianjur ada di daerah Cipanas itu kan banyak TKW ya, banyak TKW. Nah kemungkinan di situ ada emas yang bagus. Biasanya banyak emas-emas yang kalau misalnya anting nih, yang sebelah hilang gitu. Yang sebelah lagi kan kalau dijual kan ke toko kan otomatis harganya jatuh. Mudah-mudahan mah dapat rezeki. Nah esok harinya saya berangkat, saya pinjam motor ke tetangga nih, saya sewa di situ dan saya berangkat. Saya berangkat ke daerah Cipanas di situ Mang Di situ saya lari ke daerah yang namanya itu ada satu daerah, satu perkampungan itu di belakang pegunungan. Itu banyak TKW yang lari ke Saudi, ke luar negeri lah ya. Banyak. Saya bergegas ke sana, saya melakukan perjalanan ke sana. Perjalanan setelah nyampe Cipanas pun menuju ke itu kurang lebih 1 jam. Itu seperti ngebelah gunung Mang Jadi gunung nih, kita pakai motor. Itu perjalanan kurang lebih 1 jam. Setelah sampainya di motor saya parkirin ya, di warung kopi. Di warung kecil lah, warung kecil. Saya parkirin, saya ngopi sejenak, saya ngerokok dulu. Setelah itu baru saya keliling. Jalan kaki Mang jalan kaki keliling. Saya ke rumah-rumah, saya ke orang-orang, ada kerumunan orang saya samperin, barangkali punya handphone rusak, punya emas potongan, punya duit sobek. Itu saya lakukan selama 1 minggu. Ya alhamdulillah hasilnya Mang ada tambahan buat job di luar saya hasil dari keliling. Walaupun gak banyak juga ya alhamdulillah ada tambahan. Nah setelah itu saya tetap masih penasaran karena emang kan belum finish ya, belum tuntas. Di kampung tersebut belum saya ubek semua nih.
gitu. Barangkali masih ada barang-barang bagus yang lainnya. Dan saya pun bergegas untuk berangkat lagi ke Cipanas. Saya lagi keliling itu, secara nggak sengaja Mang saya nemuin satu rumah itu rumahnya kayak dari bilik ya, dari bilik. Terus atasnya itu bukan pakai genteng Mang kayak pakai daun kelapa tuh, daun kelapa kering tuh. Nah itu saya samperin gitu dengan perasaan kok rumah kok enak banget, adem banget. Nah barangkali punya handphone rusak, punya emas. Nah di situ ada anak-anak Mang Saya tanya, Neng punya handphone rusak nggak? Tuh, Nengnya diem aja, namanya masih anak kecil ya. Nah di situ pun keluar bapak-bapak. Ya umurnya kurang lebih 62 lah. Nah di situ pun saya dipanggil. Aya naon jang ka dieu? Si bapak tersebut bilang gitu, ada apa kesini gitu. Ini Pak saya mau nyari rongsokan, barangkali bapaknya punya handphone rusak, barangkali bapaknya punya emas potongan, saya gituin. Bapak itu ngeliatin saya terus Mang coba sini. Kadia calik heula. Kalau bahasa Sundanya Mang saya duduk dan saya pun ngobrol di situ Mang ngobrol-ngobrol segala macam. Ya udah, ngobrol panjang lebar. Dia bisa baca saya ternyata Mang bisa baca saya kondisinya seperti apa. Nah di situ pun saya tahu namanya itu adalah Abah Ian. Gitu ngobrol panjang lebar segala macam. Nah Abah Ian tersebut yang anehnya lagi sempat ada omongan kamu cocoknya jadi praktisi. Gitu. Entah tahu dari mana saya sendiri juga nggak tahu, nggak paham praktisi itu seperti apa gimana lah. Yang jelas saya tahu kalau praktisi itu kan tukang ngobatin orang, tapi kan saya nggak punya ilmunya. Gitu. Saya hanya orang biasa, hanya seorang teknisi. Terus dikasih tausiah ya, ibaratnya beliau tahu perjalanan saya sebelumnya ini arahnya kemana. Jadi diibaratkan saya disuruh benar-benar taubatan nasuha. Ya alhamdulillah emang udah saya lakukan sebelumnya. Cuman Abah Ian tersebut jadi memperkuat. Jadi yang dibutuhkan di dunia ini apa sih? Sebetulnya nggak dibutuhin apa-apa selain dari ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu Mang oke ngobrol panjang lebar. Akhirnya kita bergegas pulang karena emang waktu tidak memungkinkan ya. Udah sore, udah jam 5:20 lah. Saya kembali ke warung tersebut, saya jalan kaki. Langsung saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ya alhamdulillah saya di situ berhitung pendapatan saya hari ini dapat apa aja, terus barang yang kira-kira bisa diolah apa aja. Nah kalau di handphone sih, biasanya kalau saya beli handphone yang rusak, kalau emang handphone tersebut bisa diperbaiki, ya saya perbaiki, saya jual keadaan normal. Gitu Mang Ya lumayan lah buat tambah-tambah, istilahnya seperti itu. Nah di situ saya ngobrol sama istri sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok, gitu setelah beres mandi, terus ngomong anak, sambil nyortir saya ngobrol. Bun, alhamdulillah hari ini dapat barang ini, handphone rusaknya juga lumayan, ya alhamdulillah. Nah terus saya cerita Mang disuruh menjadi seorang praktisi ngobrol sama Abah Ian. Saya ini sedang berdialog sama istri, ya jadi gitu Bun, jadi ayah disuruh menjadi seorang praktisi. Jadi kalau menurut Bunda sebagai seorang istri itu gimana? Nah istri asumsinya udah kurang bagus di situ. Disangkanya emang larinya jalur ke pesugihan lagi. Gitu enggak. Ini insya Allah jalur putih. Jalur yang diridhoi sama Yang Maha Kuasa. Kalau emang ini dilakuin emang ngambilnya dari petikan-petikan Al-Quran. Gitu. Akhirnya istri pun paham dan menyetujui. Tuh. Setelah matang, ngobrol segala macam, keluh kesah, ngobrol sama istri, dan saya pun kembali lagi keliling cari bahan, cari barang rongsokan. Karena emang di Babakan Tasik tersebut di daerah Cipanas belum saya ubah semua, saya kembali keliling lagi, motor saya parkirin lagi di warung yang kemarin saya parkirin lagi. Nah di situ saya keliling lagi. Ya alhamdulillah. Di situ tepatnya jam 2 siang, lagi panas-panasnya ya, saya mampir ke rumah Abah Ian.
Keesokan harinya, singkat cerita, saya main nih ke teman saya. Saya kan punya teman kan di beberapa pesantren ya. Beberapa pesantren, saya silaturahmi, saya berkunjung, dan saya pun ngobrol di situ. Sholat berjamaah, terus kita manakiban 3:30 sampai jam sebelum maghrib di situ tuh, manakiban segala macam. Setelah beres, nah saya cerita, saya keliling ke daerah Cipanas. Nah itu tuh kedengeran sama si ketua ponpesnya, kedengeran. Ternyata si kepala ponpes itu, si abahnya, tahu Abah Ian itu siapa, background dulunya itu seperti apa. Beliau tahu. Akhirnya cerita panjang lebar, oh jadi Abah Ian tersebut emang positif ya dari dulunya. Gitu. Abah Ian tersebut itu orang satu-satunya yang diturunin mempunyai kantong macan. Itu tuh Abah Ian. Singkat ceritanya, keesokan harinya saya keliling lagi nemuin teman saya. Ya dengan tujuan saya punya niat nyari HP-HP rusak. Itu saya datengin ke pesantren B dan pesantren C. Yang anehnya lagi, tiap-tiap kepala ponpes dari pesantren A, B, dan C tersebut, emang dia mengetahui sosok Abah Ian tersebut orangnya seperti apa, latar belakangnya gimana. Gitu. Abah Ian tersebut orang Tasik. Aslinya dia orang Tasik. Dia makanya hijrah ke Cianjur, dia diamnya di Babakan Tasik. Singkat ceritanya seperti itu deh si Abah Iannya. Nah saya penasaran dong Mang Penasaran Abah Ian tersebut seistimewa itukah, saya bilang. Waktu zamannya di kampung Cipanas itu orang-orang belum pada punya mobil, Abah Ian udah punya duluan. Termasuknya Abah Ian tersebut orang dermawan ya. Dia sering nolongin orang karena dia konon ceritanya dia punya kantong macan dari leluhurnya turun-temurun, dia kantong macan tersebut. Nah pas adanya di Abah Ian, nah Abah Ian tersebut bawaannya itu benar buat ngebantu orang-orang lagi susah. Itu pun bisa dilakukan, bisa terjadi kalau emang kondisinya emang benar-benar sedang membutuhkan orang tersebut. Gitu. Nah di situ saya bertanya-tanya dong, Abah Ian, sedangkan maaf saya lihat dandanannya sederhana. Itu pakai celana sayur, pakai kemeja, itu pun yang nggak bagus. Rumahnya aja sederhana, sedangkan cerita-cerita di luar pun, wah gitu. Dan saya pun keesokan harinya kembali lagi saya mencari barang. Menyempatkan diri saya mampir ke rumah Abah Ian tersebut. Saya ngobrol panjang lebar di situ ketemu Abah Ian. Nah Abah Ian di situ mulai buka suara. Ya diibaratkan emang jalurnya ke religi ya, Islam, jalurnya ke Islaman gitu. Abah Ian ngobrol. Dulu sempat orang-orang belum pada punya mobil, saya udah punya duluan. Dulu sempat ada anak kecil nangis sampai kalau bahasa Sundanya kokosodan ya, kokosodan gitu. Pengen sepeda, orang tuanya sama sekali nggak ada uang. Ini kisahnya tak kisah asli gitu. Nggak ada uang, Abah Ian tersebut menggunakan kantong macan tersebut membelikan sepeda untuk anak tersebut. Jadi kantong macan tersebut bisa digunakan kalau emang benar posisinya bisa nolong orang, kalau orang itu emang benar-benar lagi membutuhkan. Singkat ceritanya, pengen agar saya merubah segalanya. Jadi saya jadi praktisi. Nah di situ dikasih tahu tata caranya seperti apa, dari bacaannya. Bacaannya emang dari petik-petikan ayat suci Al-Quran ya. Itu. Terus puasanya, ada puasanya 3 hari. Sebelumnya emang Abah Ian bilang ini bisa dilakukan untuk orang lain bukan untuk diri pribadi. Cuman insya Allah kalau kamu jalanin ini, kamu bisa deh bayar utang. Utang kamu gak gede segitu mah, kamu bisa bayar utang, terus kamu bisa merubah kehidupan kamu asal kuncinya satu. Kuncinya jangan sampai ninggalin sholat yang 5 waktu. Tuh. Terus ada tambahan lagi dari Abah Ian ya seperti tausiah, terus seperti siraman rohani. Ya pokoknya di akhir zaman ini perbaiki sholat, perbanyak tahajud, perbanyak sholat duha. Kalau emang kita suka zikir yang banyak itu yang dianjurkan la ilaha illallah. Karena emang zikir yang paling utama. Gitu. Ini zaman udah tua, ini zaman orang banyak yang melakukan maksiat. Nah di situ saya mulai terketuk hati. Mulai luluh saya. Tadinya saya
ke Abah Ian tersebut saya pengen secara instan. Jadi saya pengen manfaatkan kantong macan tersebut tuh. Gimana caranya saya bisa bebas dari hutang. Tapi nggak semudah itu. Abah Ian juga bisa baca saya pribadi. Utang saya nggak seberapa, saya bisa melunasi, itu posisinya masih tahap aman sebetulnya. Cuman ini jalurnya jalur ke pembenaran kehidupan aja. Gitu. Ya alhamdulillah Mang di situ saya dikasih kesempatan, saya baru pertama kali ngelihat yang namanya kantong macan. Saya dikasih kesempatan buat pegang yang namanya kantong macan. Itu kayak apa ya? Kayak kantong, kantong dari kulit itu banyak bulunya kayaknya. Maaf ya, dari kelaminnya macan. Itu saya lihat di dalamnya itu ada mustika. Mustikanya itu warna kuning. Ya itu nggak tahu lah, itu entah batu entah apa. Yang jelas ada mustikanya warna kuning. Cuman biasa aja kantong macan tersebut. Nah anehnya Mang kantong macan ini nih, kan dipegang nih sama saya nih. Tangan saya dipegang sama Abah Ian membacakan sesuatu, nggak tahu bacanya apalah. Itu komat kamit. Kantong macan tersebut itu seperti hidup Mang kayak ada detak jantung tuh, duk, duk, duk. Nah setelah tangan Abah Ian dilepas itu terasa sekali Mang Nah, abayanya bilang, kamu cukup tahu aja, jangan sampai kamu memiliki benda ini. Soalnya risikonya lumayan. Pokoknya intinya kamu jalur lurus aja, jalur putih aja. Udah perbaiki sholat, sekarang mah jaga sholat 5 waktu. Kamu jalani kehidupan kamu sebaik mungkin. Kasihan keturunan kamu untuk kedepannya. Selang waktu 3 hari, tepatnya pada hari Minggu ya, saya kembali lagi dengan tujuan langsung menemui Abah Ian. Saya di situ nggak ada niatan untuk mider, untuk keliling, untuk cari rongsokan barang-barang, enggak. Di situ saya benar-benar dikasih tahu sama yang namanya Abah Ian. Mulai hari Selasa kamu kembali ke sini untuk melakukan puasa selama 3 hari. Di situ puasa mutih hari pertama, hari kedua puasa mutih kembali, dan hari ketiga puasa mati geni. Itu syaratnya. Dan saya pun dikasih bacaan dari petikan-petikan Al-Quran. Sebelum melakukan tersebut, saya melakukan yang namanya hadorohan dulu, hadiahan dulu. Para nabi, para wali, malaikat, orang tua, diri sendiri termasuk Abah Ian. Saya pelajari tersebut. Dari petikan-petikan tersebut emang dijelaskan Mang sama Abah Ian. Untuk amalan ini untuk ini, untuk A. Gitu. Amalan ini untuk B. Jadi masing-masing amalan tersebut dia punya fungsi tersendiri, punya kegunaan tersendiri. Seperti kita sakit lambung ya, nggak mungkin kita dikasih obat sakit kepala. Jadi masing-masing udah ada bacaannya masing-masing. Nah, Abah Ian tersebut bilang, nanti kamu nggak usah bikin plang, nggak usah kamu bilang-bilang, kamu teriak-teriak ke sana ke sini, kamu sekarang jadi praktisi, nggak usah. Nanti orang dengan sendirinya bakal datang ke kamu. Itu pasti keanehan itu terjadi. Entah itu teman kamu, entah itu tetangga, entah itu siapa, orang lain yang nggak kenal, itu bakal datang ke kamu. Itu pun kalau emang kamu ketaikan ilmunya. Kalau saya sih kamu bakal ketaikan. Abah Ian bilang gitu. Saya kan penasaran Mang Iya juga ya. Nah di situ saya sempat mikirin, wah berarti saya kalau banyak orang datang nih, berarti saya banyak dapat amplop. Saya kan ibaratnya polos ya, saya orang-orang biasa, saya seorang teknisi itu. Nah Abah Ian tersebut nyeletuk bilang, di sini kamu nggak boleh naktor masalah biaya, masalah mahar. Abah Iannya bilang gitu. Pokoknya seikhlasnya aja. Kalau emang kamu dikasih ya itu rezeki kamu. Kalau emang enggak, mungkin itu ada balasan yang dari Maha Kuasa untuk kamu. Balasan kebaikan. Nah setelah itu, oke, saya udah paham semua. Saya udah jelas semua. Saya menyetujui Mang saya mau melakukan tirakat tersebut. Dan saya pun kembali ke rumah untuk meminta izin kepada istri saya. Saya pun pulang Mang Pulang, sampai di rumah saya minta izin ke istri, Bun, ayah punya hajat.
Jadi saya ceritakan Abah Ian dari A sampai Z-nya itu secara rinci, secara detail itu saya ceritakan agar asumsi istri itu nggak negatif. Jadi ya mudah-mudahan yang dicari berkah, jadi kehidupan ini menjadi lancar. Alhamdulillah istri pun memberi izin Mang E. Gitu. Jadi saya nggak akan pulang ke rumah selama 3 paling lambat 4 hari di situ. Senin tepatnya ya, sore kita berangkat. Karena kan Selasa kan kita kan mau mulai tirakat nih, gitu, mau menjalankan puasa. Senin sore kita berangkat sebelum maghrib. Alhamdulillah Mang E, nggak ada halangan, nggak ada kendala. Di situ saya nyampe ke Cipanas, nyampe ke rumahnya Abah Ian. Nah di situ saya disuruh istirahat sejenak sama Abah Ian. Selang 1 jam saya disuruh mandi bebersih, bersihin badan. Setelah itu saya disuruh sholat. Setelah itu saya disuruh zikir, baca istighfar sebanyak-banyaknya sampai pukul jam 12 malam. Ya alhamdulillah saya jalankan zikir tersebut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai pukul 12 saya disuruh istirahat, disuruh tidur. Karena subuh saya disuruh bangun, disuruh melakukan puasa mutih di atas atap puasanya Mang E. Bukan puasa di kamar, ini saya melakukan puasa ini selama 3 hari 3 malam ini di atas atap. Karena Abah Ian emang ada ruangan kedua ya untuk pasien mungkin gitu. Dan saya pun subuh bangun, di situ saya sahur pertama Mang E. Namanya puasa mutih itu saya baru tahu, minumnya air putih 1 gelas. Ini kalau nasi itu kalau bahasa Sundanya dikepel ya, dikepel itu sebanyak 3 kepelan. Itu saya makan itu, ya udah. Akhirnya saya niat puasa, saya makan, lalu saya minum air putih. Setelahnya saya naik ke atas. Di situ perintah Abah Ian, saya disuruh fokus sama zikir aja. Zikir. Waktunya sholat terdengar azan, ya kita sholat. Kalau malam itu lampu emang padam, kalau di atas emang nggak ada penerangan sedikit pun kalau di atas. Nah di malam kedua ini Mang E, ini terjadi penampakan hebat Mang E. Ini penampakan yang pertama terdengar suara macan ya, tapi ini terdengar jelas Mang E. Macan seperti berkeliling tuh. Cuman kan posisinya gelap nggak kelihatan Mang E. Seperti berkeliling, lalu hilang. Saya fokus aja sama zikir, saya abaikan semuanya. Gak lama kemudian, ya keluar Mang E, itu sosok wanita cantik. Itu nggak tahu dari apa, ada pengaruh dengan istri saya apa enggaknya. Yang jelas itu ada sosok wanita cantik itu berdiri di pojokan sebelah kiri saya, itu terlihat jelas. Dia hanya tersenyum, nggak lama kemudian hilang lagi. Lalu ada lagi penampakan lagi, di situ ada kuntilanak, cuman itu samar-samar nggak terlalu jelas. Di situ semuanya saya abaikan semua Mang E, karena emang itu tuntutan, emang saya harus beres dengan amalan tersebut. Jadi puasa ini sebisa mungkin jangan sampai batal. Kalau batal saya harus ngulang lagi dari awal. Alhamdulillah Mang E, datangnya waktu subuh. Saya turun, saya untuk sahur lagi. Sahur lagi itu di hari terakhir saya Mang E. Di hari terakhir saya harus puasa mati geni. Tuh, itu saya nggak boleh turun naik, saya nggak boleh buka, nggak boleh segala macam. Yang saya lakuin subuh itu sahur, setelah sahur ya seperti biasa sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh saya langsung naik. Di situ diberitahu sama Abah Ian, ini hari terakhir buat kamu. Kamu harus puasa mati geni. Kamu nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, nggak boleh berbicara. Pokoknya kamu fokus dengan apa yang saya perintahkan. Abah Ian bilang gitu. Insya Allah Bah, saya bilang gitu. Akhirnya saya naik Mang E, naik ke atas kembali. Di situ saya fokus zikir lagi. Di situ asli Mang E, hawanya itu perasaan ngantuknya luar biasa Mang E. Karena emang posisinya di situ saya nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur. Di situ saya terus zikir, saya harus nebus semua, saya harus beli semua dengan cara saya berzikir agar bahasa Sundanya
kataikan elmuna. Tuh. Nah, tepatnya pada malam hari Mang ini kejadian beda dengan malam kedua puasa mutih saya. Ini kejadian nggak ekstrim, cuman yang bikin saya aneh, yang bikin saya kaget itu pas saya zikir La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu di pojok sebelah kanan itu keluar cahaya Mang Perlahan maju, itu terlihat sangat jelas. Itu mata saya merem-remin, itu kelihatan Mang yang namanya cahaya tersebut itu turun di depan saya persis. Itu seperti besi jatuh ke tembok nih, treng gitu Mang Ini saya pegang, itu kan kelihatan Mang Saya pegang ini apa, wah itu panas sekali Mang Itu saya nggak tahu itu benda apa, barang apa, terus maksud dan tujuannya gimana saya nggak paham. Nah, ya alhamdulillah semuanya sudah beres. Menjelang waktu terbitnya fajar, saya turun. Ternyata benda tersebut adalah sebuah keris. Sebuah keris saya bawa turun, langsung saya di situ dikasih minum air putih, nggak boleh makan dulu. Dikasih minum air putih, disuruh duduk, nah dijelaskan sama Abah Ian tersebut. Alhamdulillah ini emang rezekinya kamu gitu. Ini keris namanya keris naga banda. Ini cocok buat badan kamu, cuman kamu jangan sampai salah bawanya. Pokoknya yang dijelaskan sama Abah Ian singkat, jelas, padat mengenai masalah amalan tersebut. Amalan A saya dikasih tahu, ini untuk pengasihan. Amalan B, ini untuk pengobatan seperti kayak anak kecil badannya panas terus rewel gitu, ya walau alam lah gitu. Itu jelas badan saya lemas sekali, itu badan saya ngerasa beda banget Mang Badan saya kayak punggung itu rong panas tuh, kayak panas apa, kayak ada strumnya tuh badan saya tuh saat itu. Nah, amalan ketiga ini ada amalan untuk menggunakan uang balik. Jadi kalau kita belanja, uang tersebut bakal balik lagi. Nah, saya punya pikiran, loh, uang balik bukannya ini jalur hitam apa semi gitu ya. Cuman kan selama emang bacaan ini dari petikan-petikan Al-Quran, ya mungkin diperbolehkan. Ya saya kan masih belum paham Mang ya malum gitu. Dan ada bacaan yang lainnya di situ. Saya pahami, saya pelajari, alhamdulillah saya dipeluk sama Abah Ian. Ya udah, selamat. Sekarang kamu modalnya bismillah aja, nggak usah pakai yang macam-macam. Yang paling utama, kalau ada orang yang datang, ya pokoknya kalau mau ngasih ya kamu terima, itu rezeki untuk kamu. Inti dan tujuannya kamu saat ini bantu orang. Itu ini sebagai menebus kesalahan kamu yang kemarin-kemarin gitu. Alhamdulillah Mang saya diperbolehkan pulang sama Abah. Keris tersebut dibungkus sama kain putih, keris naga banda tersebut. Abah Ian bilang, kegunaan keris ini nanti kamu bakal tahu sendiri. Alhamdulillah saya masukin ke tas dan saya pulang. Saya salim ke Abah Ian. Di situ Mang ya alhamdulillah ya, emang dasar orang baik Abah Ian tersebut. Saya puasa tirakat di situ, tidur di situ, makan minum di situ, itu saya tidak ditarif biaya sepeser pun. Malah saya pulangnya didoain dulu. Saya dikasih aqua 1 botol 600 ml nih. Ini bawa pulang aja buat kamu minum, buat kamu mandi. Kegunaannya ya seperti itulah. Nanti juga lambat laun kamu bakal tahu sendiri perjalanannya seperti apa. Sesampainya saya di rumah Mang saya siapkan kamar kosong. Emang tidak dianjurkan ya saya punya kamar kosong. Nah, di situ saya nyimpen keris naga banda tersebut di lemari. Cuman masalah servisan ya tetap saya terima, kalau ada servisan tetap saya terima. Kalau ada pasien yang datang ya saya terima. Kalau dalam dunia praktisi selama saya jalani ini selama kurang lebih
ya ada 6 bulan lah, 6 bulan lebih lah ya. Ini yang pertama masalah perekonomian, yang kedua masalah percintaan, tuh. Yang ketiga masalah pengelarisan, masalah usaha, gitu. Dan yang keempat, yang saya nggak pakai, yang saya nggak mau saya lakuin itu masalah menjatuhkan, itu Bang E. Ya jadi saya yang pakai 3. Ada teman saya dari Bogor bawa mobil, bawa Honda Jazz, dia datang suami istri, dia sedang terlilit utang Bang E. Nah di situ saya arahkan untuk menggunakan jasa uang balik. Tuh, itu saya bikin Bang E. Ini asli, ini saya lakukan, syarat-syarat dan tata caranya ini saya jelaskan. Yang pertama untuk uang balik ini saya tidak membutuhkan banyak sarana ya, tidak membutuhkan banyak alat. Yang dibutuhkan hanya kodok. Kalau udah ya yang saya butuhkan uang 100 ribuan 2 lembar. Di situ. Yang satu uang 100 ribuan biasa, yang satu kita kasih ciri di pojoknya, kita kasih coretan. Set aja, cuman sebagai tanda. Gitu. Nah, uang tersebut setelah beres semua, setelah tawasulan segala macam, uang tersebut kita masukkan ke kodok, kita lipat-lipat nih, Mang E. Kita masukkan ke mulutnya kodok tuh, Mang E. Kita masukkan ke mulut kodok. Jadi satu kodok tuh satuan, uang 100 ribu tuh. Gitu. Kita masukin. Nah, kodok tersebut kita masukin ke dus, langsung dibawa ke pinggir kali. Jadi kita harus persiapkan kali dulu. Kalinya kan ada 2 nih. Jadi kita kuburkan di tepi kali. Nah, prosesnya itu dilakukan setelah maghrib, baru kita bisa mulai. Kodok tersebut kita pendem, kita ruang, kodoknya disimpan, lalu atasnya ditutupin tuh pakai daun-daun kering agar ada hawa, agar kodok tersebut nggak mati. Nah, singkatnya, kalau emang kerjaan itu berhasil, uang itu berpindah, Mang E. Jadi kan uang 2 nih, satuan nih Mang E. Uang 2, seratusan. Nah, uang tersebut yang di sini, apa yang di sini itu salah satunya pindah. Nah, setelah pagi kita jemput kodok tersebut, kurang lebih jam 3:30. Kita jemput, kita ambil kodok tersebut. Uang itu berpindah Mang E. Itu berpindah ke satu tempat. Uang balik ini daripada yang berhasilnya banyak gagalnya. Ini pun bisa bereaksi kalau kata Abah Ian ya. Semua bisa bereaksi kalau emang orang ini benar-benar membutuhkan. Posisi urgent, ini semua bisa terjadi. Si uang tersebut yang pindah, nah itu bisa dipergunakan untuk belanja. Gitu. Kan uang 2 nih, yang pindah yang mana? Yang dicoret apa yang enggak dicoret. Nah, yang dipakai buat belanja itu uang yang pindah. Dipakailah oleh teman. Dipakailah oleh teman saya. Gimana cara proses pembelanjaannya? Proses pembelanjaannya dilakukan jalan kaki ya, nggak boleh pakai kendaraan, nggak boleh pakai mobil, nggak boleh pakai motor. Itu ditempuh dengan jalan kaki dari awal jam 8 pagi, paling siang jam 9, beres-beres jam waktu asar kita udah nggak boleh melakukan transaksi lagi di situ. Nggak boleh ada aktivitas jual beli, belanja. Jadi kita belanja 100 ribu. Ya, jadi kita belanja 100 ribu. Misalkan kita belanja 10 ribu nih, kan kembalian dong 90 ribu. Nah, kembaliannya kita ambil, yang 100 ribunya kembali lagi. Waktu itu utangnya, ya menurut saya sih lumayan Mang ya, utangnya besar sekali. Itu utangnya 120 jutaan deh kurang lebih. Itu beres ya? Itu beres. Itu saya wanti-wanti ke teman saya. Selama hutang belum beres, pakai terus, panterangannya jangan lupa. Setiap hari Jumat jangan dipakai. Terus pengerjaannya dari pagi sampai sore itu ditempuh dengan jalan kaki. Gitu. Sebelumnya saya pernah nyoba, itu hasilnya gagal. Itu malah hilang uang 100 ribu. Itu saya siapin uang 200, dimasukin ke kodok nih, kodok A, kodok B, kita masukin, kita pendem itu kodok tersebut. Pagi saya jemput, kodok 1 tersebut udah nggak ada, udah hilang. Nggak tahu kemana. Itu saya tutupin itu pakai alat, itu kodok hilang. Ya walau alam itu ya, karena emang nggak bisa buat saya bisa melakukan hanya untuk orang lain. Nah di situ Mang E. Menurut saya ini kisahnya cukup menarik dan berbahaya ya.
Iya, Andaikan lumayan sih. penonton tertarik, ini semua ngejar minta dibuatkan uang balik ini Iya. gimana? Cuman untuk saat ini saya nggak melakukan sebagai praktisi lagi, Mang E. Dari servisan juga ada pemasukan, dari saya jadi praktisi pun ada pemasukan. Alhamdulillah, Mang E. Utang saya beres semua. Dan saya pun kehidupan saya alhamdulillah. Apa ada efek dari anak goib juga? Ya mungkin ada, Mang E. Bantuan dari anak gaib tersebut. Emang perjalanan sebelumnya kan yang kita jalankan penuh dengan Tanpa misteri, disadari ya. tanpa disadari. Lagian saya juga nggak bisa lihat. Intinya alhamdulillah aja, Mang E. Sudah baik Semua ya perekonomian. utang beres, perekonomian membaik. Ya alhamdulillah sekarang saya anak segini banyak, ya alhamdulillah hidup normal. Masih jadi praktisi sekarang. Untuk saat ini saya enggak ya. Untuk saat ini saya ngembangin di usaha saya. Usaha saya punya konter segala Udah nggak macam. inget-inget lagi masalah itu. Alhamdulillah enggak. Cuman di situ ada ganjelan dari keris tersebut. Karena emang keris Nagabanda tersebut, karena emang saya nggak bisa ngurusnya mungkin ya, tata caranya nggak ngerti, itu minta korban. Berarti berbahaya juga ya punya keris itu. Sebetulnya ya bahaya lah. Baik Sobat Malam Cekam, demikian kisah kehidupan dari Kang Eria ya. Ya Bang. Mudah-mudahan menambah wawasan tentang dunia tirakat ya. Ya. Dan Sobat MM, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.